Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1-20 menjelaskan bahwa ada manusia yang hatinya terkunci, telinganya tertutup dan matanya tidak melihat kebenaran. Mereka mendengar nasihat namun tak mau peduli. Mereka melihat fakta namun menolak kebenaran, dan hatinya penuh dengan kesombongan serta kebodohan. Lalu, bagaimana jika sifat ini ada pada seorang pemimpin atau pejabat? Ketika aspirasi rakyat tak didengar, ketika tangis kemiskinan tak terlihat, dan ketika kebijakan malah melahirkan kerusakan. Pernahkah kamu mendengar berita pejabat yang menyalahgunakan jabatan demi korupsi? Mereka bisa berpidato panjang tentang keadilan dan kesejahteraan. Namun, di balik itu hati mereka terkunci dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah menyebut mereka sebagai orang yang munafik. Mereka mengaku beriman, tapi perbuatannya merusak bumi dan memiskinkan rakyat. Seorang pemimpin yang baik adalah yang mendengar, melihat dan merasakan derita umat. Tapi, jika Allah telah mengunci hati, pendengaran dan penglihatan, maka yang tersisa hanya kegelapan dan hukuman Allah yang pedih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sehat? Pak, udah ngopi? Belum? Jujur amat. Alhamdulillah. Apapun kondisi kita ya hari ini tentu harus kita dasari semuanya dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena satu nikmat yang belum tentu dimiliki orang lain adalah kesempatan untuk hidup. Nikmat sehat. Kesempatan untuk beribadah, melakukan kebaikan dan memperbaiki diri kita. Mari sama-sama juga tidak lupa kita panjatkan puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Rabbul Alamin, awal dan akhir, dan kepada Allah lah kita semua kembali. Dan tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, ini bulan apa sekarang? Bulan Maulid ya, bulan Maulid di mana kita memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang mulia dengan akhlaknya menjadi contoh. Akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Bicara mengenai akhlak saat ini kita jadi prihatin ya, karena banyak di media sosial ya orang-orang yang digambarkan seolah-olah tidak punya empati terhadap keadaan masyarakat. Kita tidak mau mempertajam permasalahan Ibu ya, tapi tidak semua manusia pun demikian ya. Ada orang yang dapat jabatan dia punya empati. Ada yang jadi anggota dewan dia peduli sama rakyatnya. Ya, walaupun ada juga yang datangnya cuman sebulan sekali, setahun sekali. Ada yang datangnya kapan-kapan, ada juga yang gak datang sama sekali. Tapi banyak juga yang peduli, memang benar-benar mau memperjuangkan kita. Yang kita akan bicarakan di sini bukan manusianya, tapi karakternya. Ya, secara umum
bukan jabatannya tapi karakternya sebagai PR bagi kita untuk introspeksi diri. Ada manusia yang hatinya, matanya, telinganya itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita nggak termasuk orang seperti ini. Sama-sama kita akan mengupas surahnya, surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Hafal ya Bu ya? Bu, hafal ya Pak ya? Ya sama-sama yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Sadaqallahul azim. Baik, Masya Allah. 5 ayat surah Al-Baqarah yang kadang-kadang merem aja udah langsung hafal. Betul apa betul? Ada juga yang merem gak hafal-hafal, ada juga ya. Namanya juga lagi belajar ya. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, untuk kajian ini sama-sama sudah hadir guru kita, samping kita, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Taufik Al-Miftah yang insya Allah akan menyampaikan kajiannya dengan tema ketika Allah mengunci hati, pendengaran dan penglihatan. Silakan Ustadz Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini seluruhnya dalam limpahan rahmat, berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semangat, saya doain masuk surga. Amin. Yang kurang semangat saya doain masuk angin. Jangan ya. Mudah-mudahan kita kumpul di Masjid Al-Muhajirin di pagi hari ini atau di siang hari ini. Allah memberikan kepada kita rumah tangga sakinah. Rumah tangga sakinah. Amin. Rumah tangga sakinah. Amin. Anak-anak soleh dan soleha. Amin. Rezekinya barokah. Amin. Bisa ziarah ke Mekah dan Madinah. Amin. Bersama Ustadz Taufik Al-Miftah. Ya, amin. Amin. Bersama kru juga semuanya. Amin. Bersama Ustadz David pastinya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para alim, para ulama, para ustadzat DKM dari Masjid Al-Muhajirin dan sahabat kami Ustadz David Halik. Ini nggak beda jauh sama saya, 1125, bukan 1112 ya, subhanallah. Ibu bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita ingin melihat orang-orang yang paling mulia derajatnya di sisi Allah. Letak kemuliaan itu ternyata bukan kepada jabatan. Letak kemuliaan seseorang juga bukan kepada kecantikan dan ketampanan. Letak kemuliaan seseorang juga bukan kepada harta yang dimilikinya. Tapi letak kemuliaan seseorang ada pada ketakwaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Lalu pertanyaannya, siapa orang-orang yang bertakwa itu? Makanya di surah Al-Baqarah yang kita kaji ini, Allah menjelaskan dengan sangat jelas siapa orang-orang yang bertakwa. Kalau dikatakan yang pertama dibuka dengan kalimat yang luar biasa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim.
Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Wallahu a'lam bimuradi. Allah yang tahu arti daripada 3 huruf ini, Ibu. Tapi yang menarik Allah membuka ayat ini dengan kalimat dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab itu maksudnya Quran ya. Quran itu tidak ada keraguan, ini hebat. Kalau ada orang menulis buku misalnya, biasanya penulis mengatakan kalau buku ini ada salah, ada ketidaksesuaian, mohon kritik dan saran, begitu kan? Tapi Quran ketika dibuka baru pertama itu Allah sudah menjamin la raiba fi, tidak ada keraguan. Ragu saja tidak, apalagi salah. Kenapa? Karena hudal lil muttaqin. Jadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bagaimana mungkin petunjuk itu meragukan? Ibu kalau pakai Google Map ragu atau enggak itu? Walaupun kadang-kadang menyesatkan dia kan? Iya, kita mau arah kemana dia keluar kemana. Tapi Quran tidak sekalipun ragu, apalagi salah. Dan Allah jelaskan siapa orang-orang bertakwa di sini. Yang pertama dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang beriman kepada yang gaib. Gaib itu artinya nggak nampak. Allah gaib. Malaikat gaib. Alam barzah gaib. Syaitan gaib. Yang di belakang tiang gaib juga itu. Ada nggak? Mana orangnya? Subhanallah. Ini pondasi Ibu Bapak. Kalau sudah beriman kepada yang tidak nampak saja, dia beriman apalagi yang nampak. Makanya ini pondasi. Orang kalau beriman kepada yang tidak nampak, dia percaya kepada Allah, percaya kepada siksa kubur, adab neraka, maka orang ini nggak mungkin maksiat. Kenapa ada korupsi? Karena nggak percaya dengan yang gaib. Karena ketika dia korupsi nggak ada yang lihat kan? Ternyata tidak mungkin kita lepas dari penglihatan Allah yang maha melihat. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, salat. Lihat kalimatnya, yuqim, mendirikan salat. Orang yang mendirikan salat itu adalah orang yang dia perhatikan sebelum salatnya dia perhatikan tuh, wudunya benar. Syarat sahnya perhatikan. Rukunnya, tumakninah bagaimana, semua diperhatikan. Khusyuknya diperhatikan. Kadang-kadang kita salat kan suka lupa khusyuk. Ya, makanya suka lupa rakaat enggak? Lupa, ya Allah, ini 3 atau 4, padahal subuh. Subuh berapa itu? 2. Makanya khusyuk itu hati urusannya. Kalau tumakninah itu jasad, badan kita. Tapi di sini perintah Allah apa? Mendirikan Ibu, bukan mengerjakan. Makanya ada orang sholatnya kadang-kadang semangat, kadang-kadang hilang semangatnya. Kalau lagi Ramadan full sholat, betul enggak? Di masjid 5 waktu Ramadan. Di tanah haram di Mekah semangat sholat. Begitu balik ke tanah air, begitu keluar Ramadan, hilang lagi sholatnya. Maka orang yang sholatnya seperti ini bukan mukiman tapi musiman. Oh musiman, kayak mangga dan rambutan itu. Maka sholatnya perbaiki. Lihat Rasulullah ketika Rasul ada urusan berat. Kata Allah, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, auzid nisfahu awingkus minhu qalila auzid alaihi waratilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Itu Nabi mau dapat beban berat Ibu berupa wahyu Quran. Allah suruhnya apa? Salat malam qumil laila illa qalila, walaupun sedikit atau tambah dengan baca Quran itu. Maka salat itu penolong, salat itu adalah kekuatan. Wasta'inu bisabri wassalah. Yang ketiga, orang yang bertakwa itu wa mimma razaqnahum yunfikun. Punya uang tuh enggak pelit. Ya, infak. Sekecil apapun infak Ibu. Jangan sampai kita punya harta seperti Korun. Disuruh zakat enggak mau itu. Padahal rezeki dari siapa? Dari Allah. Makanya kalimatnya terima kasih. Ibu terima lalu Ibu kasih. Itu begitu tuh. Bukan terima simpan. Ya, terima kasih. Maka orang-orang yang infak tuh Allah mudahkan keran rezekinya itu. Allah ganti. Nggak ada orang ahli sedekah miskin. Pernah dengar? Nggak ada. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Tapi ingat, rezeki yang diinfakkan tidak boleh hasil yang haram. Maka kalau ada orang koruptor ya, korupsi, dia buat infak, itu nggak ada manfaatnya. Ya, Allah Maha baik, tidak menerima kecuali dari yang baik. Baik. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian orang-orang juga yang punya iman dengan kitab-kitab yang diturunkan. Dan yang terakhir yang paling menarik,
dikatakan wabil akhiratihum yuqinun. Dia beriman kepada hari akhir. Ibu, mohon maaf, orang yang punya iman kepada hari akhir, salah satu cirinya dia bisa jaga lisan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata-kata baik atau diam. Coba lihat masalah kemarin itu rame. Gara-gara apa? Lisan. Maka mulutmu bukan hanya hari maumu, tapi mulutmu hari kiamatmu. Na'udzubillah. Iya. Mudah-mudahan Allah jaga lisan kita. Aisyah. Dan Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa. Allah yubariku fikum. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Bu, gara-gara salah ngomong berantakan satu negara. Betul apa betul? Ya, bukan pemerintahannya, tapi keadaannya. Ya, walaupun kita semua udah antisipasi, semua tetap aja ya. Ya makanya jaga lisan. Terus juga ada juga kompornya Bu, ya. Kompor meleduknya juga ada, ya Bu ya. Ada kompor meleduknya. Nanti kita bahas ya satu adegan khusus ya, satu cerita khusus ya, satu segmen khusus tentang kompor meleduk ini tadi. Oke, baik. Silakan yang mau nanya. Siapa? Banyak banget ini, yang mana nih? Ya udah Ibu yang depan nih. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yudi Astuti dari Majelis Taklim Al-Muhajirin. Saya mau bertanya Ustadz. Tadi Ustadz menyinggung masalah korupsi. Ya. Di Indonesia ini luar biasa maraknya ya Ustadz. Dan sepertinya pemerintah kita, pemimpin kita agak menutup mata masalah korupsi dan kerusakan-kerusakan yang ada. Bagaimana hukumnya dalam Islam Ustadz? Ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Ibu nanyanya umum banget, general sekali ya, bicara tentang korupsi, hukumnya bagaimana. Mungkin juga kalau sampai terjadi seolah-olah ada pembiaran itu juga bagaimana ya. Atau mungkin ada aturan yang mengizinkan orang akhirnya terlibat dalam korupsi seperti apa. Mungkin itu, silakan Ustaz Fadl. Bismillah. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin dan pemirsa Ainus TV dimanapun berada. Sebenarnya Allah mengutus kita ini, umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kuntum khairu ummah, sebaik-baik umat loh. Tapi syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau ingin jadi umat terbaik, maka serulah kebaikan tuh, ajak kebaikan. Dan kalau ada kemungkaran, cegah. Ya, jadi amar ma'ruf, nahi munkar, bukan amar ma'ruf, nyambi mungkar. Yang rame itu amar ma'ruf, nyambi mungkar, Ustaz David. Biar seimbang katanya. Na'udzubillah. Nah, maka kalau ada orang-orang ketika dia hanya fokus amar ma'ruf, ada kemungkaran tidak dicegah, maka tidak seimbang tuh dalam syariat. Sehingga orang-orang yang termasuk dalam pertanyaan Ibu ini, mungkin yang pertama dia hanya ingin soleh sendiri, dan ini juga salah. Karena kita orang beriman itu tidak hanya solihun li nafsi, tapi solihun li goiri. Ya, soleh untuk diri dan untuk orang, itu namanya muslih. Atau yang kedua, ini yang parah. Dia tahu sebenarnya itu salah, tapi dia diam. Dalam satu hadis yang sahih, hati-hati nih. Man sakata anil munkar faka'annahu syaitanu abakam. Siapa yang diam melihat kemungkaran, korupsi kemungkaran bukan? Ya. Kemungkaran. Ya, zina kemungkaran. Siapa yang diam melihat kemungkaran, maka seolah-olah dia seperti setan bisu. Nih, hati-hati nih, ada 2 orang, ada 3 orang, yang 2 gosip, yang 1 diem. Setan bisu dia. Udah setan bisu lagi Ustaz. Setan ya? bisu lagi, sengsara betul itu. Ya. Makanya hati-hati. Dan yang paling mengerikan hukumannya, Ibu tahu istri Nabi Lut alaihissalam? Istri Nabi Lut alaihissalam itu enggak lesbi, mohon maaf. Tapi diazab oleh Allah. Kenapa? Karena mendiamkan orang yang homo. Mendukung dia, makanya hati-hati.
Orang yang diam saja kepada kemaksiatan, apalagi dia mengikutinya, mengiyakannya, maka sama dengan pelakunya. Sebentar Ustaz, maksudnya diam ini artinya apakah harus ngomong, bicara, atau melakukan tindakan. Kadangkala kalau kita ngomong malah jadi bikin makin panas Ustaz, makin Betul. ribut. Nah gimana caranya ya Bu ya? Nah, Ya, gitu silakan. Ibu, caranya semua ada tempatnya. Makanya kata Nabi, siapa yang melihat kemungkaran, ya cegah dengan tangannya. Kalau nggak bisa, dengan lisannya. Lisan tugas para ulama, tangan tugas para penguasa. Pemerintah, Yang punya ya. kekuasaan pemerintah, cegah itu. Tapi kalau nggak bisa juga, maka cukup kita mengingkarinya. Saya tidak sepakat dengan korupsi, saya tidak sepakat dengan maksiat, maka kita sudah selamat. Diomongin apa dalam hati Ustaz? Dalam hati enggak apa-apa, Allah tahu isi hati kita. Oh. Kadang-kadang mulutnya juga menolak, tapi hatinya, wah boleh juga nih, itu lebih parah lagi. Nah itu lebih parah, iya. Subhanallah. Iya. Ya, jadi begitu Ibu caranya. Understand? Yes. Alhamdulillah. Yes aja dah biar cepet kata. Biar cepat kan. Kadangkala Ustadz ya, kita saking semangatnya nih kalau ngelihat katanya tadi kan, ya kalau ada nggak bisa dengan tangan, dengan mulut. Itu bukan pakai mulut sekarang, pakai tangan, pakai. Wah, begitu ngeliat di grup WA ada komentar yang nggak sesuai, panjang. Lihat buka buku, hadisnya ini ayatnya sekian ya kan. Sambil dikirim, di forward. Kadangkala begitu ditanya balik juga nggak ngerti Ustadz itu apa yang dia makanya ketik. itu yang memperkeruh suasana itu. Jadi komentar-komentar itu maha benar apa dikatakan netizen dengan segala Maha benar netizen dengan segala komennya. komentarnya itu juga bahaya. Makanya jaga lisan tadi kan orang beriman itu kalau nggak bisa kata-kata baik, komentarnya nggak bisa baik, diam. Baik ya Bu ya. Oke Bu. Tahan mulut ya. Jangan ngegosip, jangan ngerumpi ya. Terus juga tangan. Jangan main asal forward ya Pak ya. Pak. Ya aja Bapak. Iya dah. Jangan mana-mana, kita akan kembali lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.